adik-adik. Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat walaupun kita ibadahnya secara online. Oke, apakah kalian sudah siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap tentunya ya. Yuk, harus semangat. Mari kita sambut hari ini dengan memuji memuliakan nama Tuhan. Ayo, bangkit berdiri. Kita harus dengan sukacita. Kita akan nyanyi lagunya Hari Ini Kurasa Bahagia. Oke, semangat ya. Yang semangat ya adik-adik ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ayo yang semangat, penuh dengan sukacita. Kita akan nyanyikan sekali lagi ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Ya adik-adik, kita harus bersukacita ya, harus memuji Tuhan. Nggak boleh ini hati yang manyun gitu, nggak boleh ya, harus dengan penuh sukacita. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita akan berdoa yang dipimpin oleh teman kalian ya. Mari kita berdoa. Bapa kami membuka ibadah hari ini, Tuhan bimbing dan sertai kami semua dari awal sampai akhir hari ini. Semua doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa ya, berdoa kepada Tuhan. Adik-adik tentu sudah siap dong untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak nanti ya. Jadi kalian siapkan Alkitab kalian, duduk yang manis,
pasang telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Ingat, jangan berisik ya, harus dengerin kakaknya ya nanti bercerita. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita memuji Tuhan. Lagunya Mata Tuhan Melihat ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Selamat pagi teman-teman. Sekarang kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk matahari, untuk udara pagi yang segar, dan kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Berkati juga kakak yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan. Pagi, apa kabarmu hari ini? Semoga sehat semua ya. Oke, hari ini kakak dan adik-adik akan belajar bersama firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 20. Mari kita buka bersama-sama Keluaran 32 ayat 1 sampai 20. Ya, baik. Kita akan baca bersama-sama ya. Anak lembu emas. Keluaran 32 ayat 1 sampai 20. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka. Dibentuknya dengan pahat, dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu,
Didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun kepadanya, besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah kepada bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir, telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakannya mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya di muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu, dan menyesallah mereka karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancanakannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh yang bertulis kepada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kemudian loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang bernyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya di atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Wow, begitu panjang ceritanya, tetapi cerita yang begitu hebat yang dilakukan Bang Musa kepada bangsa Israel. Israel yang begitu tegar tengkuk. Tahu tegar tengkuk? Keras kepala. Ya. Baik, kita akan nonton filmnya dulu ya. Yuk kita akan nonton. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai.
Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allah yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah." Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api, dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu." Tuhan berfirman kepada Musa, "Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu." Ya, Musa mengundur-undurkan turun dari gunung. Bangsa Israel tidak sabar menunggu Musa. Barulah dia buat Allah lain, yaitu patung anak lembu emas atau anak lembu tuangan. Kenapa? Karena mereka sudah tidak sabar. Musa terlalu lama, kita tidak tahu kapan Musa akan datang. Maka dibuatlah anak lembu emas ini. Mereka menyembah, mereka menganggap bahwa anak lembu emas inilah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka membuat persembahan, membuat mezbah untuk persembahan, dan menyembah anak lembu emas ini. Musa datang. Tadinya Allah yang murka, Allah yang akan menghancurkan bangsa Israel. Tapi Musa mengatakan, "Jangan Tuhan, jangan kau lakukan itu. Karena di mereka itu adalah umat pilihanmu." Tapi pada saat Musa datang, biarlah aku yang marah.
Musa begitu marah melihat bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang menyembah bukan menyembah Allah, tetapi menyembah Allah lain. Dilemparkannya loh batu itu sehingga rempung dan akhirnya membakar anak lembu emas itu hingga digiringnya halus, lalu dilemparkannya, ditaburkannya di air, dan air itu diminta diminum oleh bangsa Israel. Nah, oke. Bagaimana dengan adik-adik dan kakak? Apakah kita bisa menggantikan Allah di dalam hidup kita? Siapa yang kita sembah? Ayo kita pikirkan. Kira-kira apakah kita menyembah Allah? Apakah kita menyembah Tuhan? Menyembah Tuhan Allah? Atau hal lain? Hal lainnya seperti apa ya? Coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian bermain game terus dari pagi sampai malam, sampai lupa belajar, sampai lupa berdoa, sampai lupa segalanya? Semangat banget ya. Atau yang ini, nonton aja. Ayo deh sekolah minggu, nanti filmnya bagus banget. Atau wah, baca buku. Ayo baca firman yuk. Kita duduk bareng-bareng baca bersama-sama. Gak mau? Ini asik nih, kartunya keren katanya. Ini bisa menggantikan Allah di dalam hidup kita. Coba kalau HP-nya diambil mama, pasti ngambek, pasti marah-marah. Itu salah satunya menggantikan Allah. Bagaimana Allah? Allah marah? Allah sedih? Ya. Tapi apakah boleh main game, nonton, baca komik? Boleh. Tetapi jangan menggantikan posisi Tuhan di hatimu. Tetaplah Tuhan yang utama. Ya, boleh tidak? Boleh. Tapi ingat, Tuhanlah yang utama, bukan yang lain. Mari kita mengutamakan Allah dari apapun. Tuhan Yesus akan selalu menemani kita. Jangan khawatir. Ya, demikianlah firman hari ini. Semoga firman ini bisa mengajak kita untuk tetap mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Main game boleh, tapi ingat, Tuhan yang utama. Baca firman, melakukan hal-hal yang baik, itu penting. Kenapa? Tuhan sayang dengan anak-anak yang takut akan Tuhan dan selalu mengutamakan Tuhan. Baik, sama seperti ayat hafalan hari ini yang diambil dari Keluaran 20 ayat 3. Bunyinya adalah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ulang lagi ya, Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikianlah firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalian siapkan persembahannya, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri
beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Iya adik-adik, kita sudah bermuji Tuhan, sudah mendengarkan firman, dan juga sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita. Kakak harap kalian masih tetap setia ya untuk ikut sekolah minggu. Minggu depan kita akan sekolah minggu lagi, tetap semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah pimpin ibadah kami pada hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk setia dan takut akan Engkau. Biarlah kami menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik, tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.